Selamat. Saya pakai kata kamu ya, karena ini bahasa milenial. Kalau lu gue agak kasar sedikit ya. Selamat, saya ucapkan selamat ya, kamu hidup di era yang penuh tantangan. Ya, mengapa penuh tantangan? Karena di era 4.0 bahkan mau masuk 5.0 ya. Era internet semuanya lewat sosial media, dan customer yang teman-teman temui adalah para milenial. Nah, ini penuh tantangan. Tentu saja tidak bisa dihadapi dengan pola atau cara-cara lama, cara yang kita terapkan kepada kaum baby boomers. Tahu ya, baby boomers ya, usianya udah 60 tahun ke atas lah, 60-70 tahun gitu. Itu lebih dalam tanda kutip, kalau kita bilang itu lebih bisa mengerti kadang-kadang gitu ya. Oke. Tetap tonton channel ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Dan bagi kamu yang baru pertama kali menonton channel saya ini, pastikan untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Karena apa? Kamu bakal dapat keuntungannya di sini. Yaitu saya akan membagikan banyak hal terkait soft skill, yaitu seperti komunikasi efektif, service excellence, leadership, motivasi, ya soft skill yang banyak dibutuhkan lah di dunia kerja maupun dunia usaha. Saya akan membagikan video-video soft skill tersebut 2 kali dalam seminggu secara rutin. Jadi pastikan teman-teman subscribe. Selamat ya, kamu hidup di era penuh tantangan. Nah, seperti film action Hollywood, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kita itu kalau sedang menangani customer di media sosial ya, anggap aja sedang main film Hollywood ya, penuh tantangan. Ini membuat hidup jadi berarti. Baik. Nah, Bapak Ibu boleh catat, ini nanti sebagai bahan diskusi kita. Psikologi customer zaman now itu zamannya VUCA ya. Ini sebenarnya sudah dari tahun 80, tapi zaman sekarang ini lebih lagi penerapannya. Volatile. Artinya begini, Bapak Ibu, ini kondisi customer zaman sekarang dan kondisi zaman sekarang. Ya, dunia itu sekarang berubah cepat. Nah, semua berubah ya, berubah cepat tanpa disangka-sangka. Bahkan medicine pun ada yang namanya telemedicine. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu sudah ada sekarang. Ya, baik. Lalu bergejolak dunia ini, tidak stabil, tak terduga. Beberapa perubahan itu terjadi tak terduga ya. Baik, ini yang pertama, volatility, berubah cepat, bergejolak, tidak stabil, tak terduga. Ini mempengaruhi psikologi customer zaman now, customer zaman sekarang ya. Oke, karena itu jangan heran customer zaman sekarang itu tak terduga gitu ya. Oke, selanjutnya uncertainty, ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu, yang penting ini perhatikan ya, karena penuh ketidakpastian era sekarang ini, maka sejarah dan pengalaman masa lalu boleh dicatat itu tidak lagi terlalu relevan untuk memprediksi masa depan. Nggak bisa. Karena itulah jangan heran kalau pendekatan customer kita pakai pola-pola atau cara-cara lama. Dulu gini bisa, sekarang gini kok malah dimarahin ya, sekarang kok nggak bisa ya. Karena itu banyak istilah, forliner banyak bilang customer sekarang itu riweh, customer sekarang itu apa istilahnya itu, ngeyel, customer sekarang itu susah diprediksi. Nah iya, kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama lagi ya. Karena itu saya lama di yang tadi di depan. Karena apa? Untuk supaya persepsi pola pikir kita itu sama menghadapi apa yang kita hadapi sekarang dan ke depan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tidak boleh lagi pakai atau menggunakan cara-cara lama yang sudah tidak efektif lagi, cara mendekati customer gitu. Nah, demikian pula para dokter juga sama, sudah tidak bisa lagi sama seperti dulu. Oke, saya tidak bahas dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Tapi yang kedua, uncertainty gitu ya. Oke, ya, kita harus terus improve. Oke, ini tadi ya. Nah, complexity, kompleks gitu. Kompleks, dunia itu lebih kompleks. Nah, jadi
kita menilai orang itu lebih sulit sekarang karena lebih kompleks. Ada banyak faktor, Bapak Ibu sekalian, banyak faktornya. Ini yang perlu kita siapkan. Ambiguity, ya, artinya apa? Semakin membingungkan, tidak jelas, sulit dipahami. Setiap situasi itu dapat menimbulkan banyak penafsiran dan persepsi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang ini hati-hati ketika kita menjawab baik tatap muka, terlebih lagi di media sosial. Karena di media sosial itu lebih menantang karena konteksnya itu sangat sedikit, kita tidak bisa lihat muka langsung dan nada bicara juga sudah tidak bisa, maka akan menimbulkan banyak penafsiran dan persepsi. Bapak Ibu jangan heran ketika ada customer, misalnya ada rumah sakit waktu itu yang belum bekerja sama dengan BPJS waktu itu misalnya, lalu ada pasien BPJS datang, lalu intinya kita rujuk ke rumah sakit lain yang melayani BPJS waktu itu. Lalu customer mikirnya apa? Rumah sakit ini menolak pasien miskin. Nah itu kan bergulir tuh persepsi macam-macam. Ya karena itu ada tekniknya. Nanti kita lihat. Yuk kita lihat. Kondisi sekarang ini adalah volatile, ya ini berubah cepat. Lalu uncertainty, penuh ketidakpastian. Kita mesti bisa membaca situasi ya. Lalu complexity, kompleks, ada banyak faktornya, kita mesti jeli. Ambiguity, tidak jelas, sulit dipahami, seperti itu ya. Oke, nah ini saya masuk ini dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan. Bentar ya. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini adalah gen X, ini gen Y yang lebih baru lagi Bapak Ibu. Perhatikan, kita kan sekarang kebanyakan gen Y, gen X ada, tapi sudah makin sedikit, Y makin banyak, Z nantinya makin banyak. Dan beberapa tahun lagi Z inilah yang paling banyak di dalam dunia kerja kita, ya. Dan Y sekarang sudah mulai, ya. Z nanti paling banyak. Kita lihat yang ini dulu nih, mereka lebih kreatif nih yang sekarang, ya. Lalu, nah ini kalau dulu yang gen X, ya. Itu directive lead, ya dia itu leadership stylenya directive, ya, bisa lebih mudah diarahkan gitu, modelnya gitu, dan mereka juga suka mengarahkan. Kalau sekarang dia modelnya itu tidak mau direct gitu, langsung kamu ini tidak mau, dia maunya involve, partisipatif, kita libatkan mereka, ajak mereka diskusi kalau perlu gitu, ajak tukar pikiran. Nah ini modelnya sekarang ini, karena itu kritis sebutannya mereka itu. Kita tidak bisa serta-merta begini. Terus kalau mereka komplain, kita bilang, loh kenapa begini? Tidak bisa lagi kita bilang, ya pokoknya begitu Pak. Tidak bisa. Nah, dan kita tidak bisa lagi, ya prosedurnya seperti itu. Tidak bisa. Ya, Bapak Ibu sekalian harus memberikan penjelasan yang logis, masuk akal, gitu, dan melibatkan mereka. Oke. Lalu berikutnya, ini dia yang terakhir. Saya langsung lompat. What if they don't know? Bagaimana jika mereka tidak tahu? Kalau Gen X, kalau baby boomers, oke lah, itu aman sebenarnya. Gen X itu research, mereka menganalisa dan mengumpulkan lebih banyak data. Ini masih aman. Mereka tidak sembarangan langsung memutuskan, oh ini jelek rumah sakit, oh ini parah. Enggak, dia masih bisa lihat. Oh, frontlinernya judes, tapi dokternya baik, yang lain baik masih bisa. Tetapi Gen Y refer to their social network. Perhatikan. Mereka itu mengacu ke jaringan sosial mereka. Nah saat ini terlebih pandemi, jaringan sosial mereka siapa? Nah, medsos. Sudah itu. Sebelum pandemi pun mereka mengacunya, merefernya ke medsos. Nah ya, cara nanti membangun brand, oke lah, nanti kapan-kapan saya bicara lebih lanjut. Tapi setidaknya sekilas saja, banyak share hal-hal positif, di sini. Yang positif share. Ya baru nanti kita berikan jawabannya kalau ada yang ngomong. Ya, kita akan masuk selanjutnya ya.